Pada sisi lain, sebagai seorang pengurus NU dan juga guru ngaji, saya harus diuji dengan menulis kitab ini dengan satu ujian bahwa apa-apa yang saya tulis itu nanti bisa sesuai apa tidak dengan kaedah-kaedah apapun, kaedah agama termasuk dari sisi waqi yang saya tulis. Kata seorang ulama, ini juga saya tulis dalam muqaddimah kitab saya yang lain. Fa inna man sannafa wa allafa faqad wada'a ra'sahu ala tabqin wa 'aradahu linnas. Orang kalau sudah berani menulis kitab, orang kalau sudah berani mengarang kitab, dia seperti orang yang meletakkan kepalanya di atas meja lalu menjadi santapan orang-orang. Jadi saya harus siap dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisyarafil rizqi wa asyraqa qulubahum wa uqudahum bi anwa'il baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yaqdu'il huduril ulama wa muhtamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراتهم الغراء والسراء أما حضرة المحترمين para ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau mengikuti kegiatan ini lewat Zoom karena 3 hari yang lalu beliau diberi ujian Allah tidak bisa berjalan. Jadi beliau ada di kasur. Saya sesungguhnya sangat terharu, tidak ingin memaksa beliau, tapi beliau ingin hadir by Zoom, menyapa langsung nanti para hadirin di sini, karena yang memberi inspirasi nama ini, kitab ini, Ithafu Ummatil Muqtafa, salah satunya adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ya. Yang saya muliakan juga Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kita ini punya sesepuh yang juga kita tahu beliau adalah Ketua Umum PBNU 2 periode. Ya, hari ini dengan sangat-sangat menyesal, ya beliau harus beristirahat di sebuah rumah sakit. Tapi beliau tidak ingin tempatnya diberitahu, karena memang butuh bed rest, istirahat total. Setelah dokter menyarankan beliau tak boleh keluar. Tapi yang menarik, beliau menulis makalah untuk kegiatan ini dan nanti akan dibacakan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mujib Qalyubi. Nah, orang kepercayaan beliau. Jadi ini jadi sama saja. Beliau seperti hadir karena membacakan atau dibacakan nanti sambutannya. Narasumber berikutnya yang sama-sama kita muliakan, guru kita Rais Syuriah PBNU Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Alhamdulillah beliau hadir di sini ya. Setelah melakukan perjalanan panjang dari Singapura dan malam hari ini nanti setelah dari sini langsung ke Batang karena ingin bersama-sama kita menghadiri acara ini dan kita ingin mengambil istifadah, mengambil faidah dari beliau. Berikutnya
yang saya muliakan Dr. Kiai Haji Faiz Syukran Ma'mun. Sore tadi jam 4:30 beliau WA saya, ini pun sama, sedang diinfus, pulang dari satu kegiatan, ya. Tapi kalau nanti oleh dokter boleh ikut Zoom, maka akan ikut Zoom. Ya, jadi karena kiai-kiai NU ini Masya Allah luar biasa, keliling terus, tapi kelilingnya kita tahu dalam rangka Masya Allah membina umat. Selebihnya hadir di sini nanti Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau sudah merekam langsung pandangan-pandangannya. Nah, oleh karenanya kami pasang wajahnya atau profil beliau di sini. Beliau sudah membaca, sayang karena ini acara mendadak, beliau merekam langsung dan nanti akan kita dengarkan pandangan beliau tentang kitab ini. Hadirin hadirat, para kiai yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, dari seluruh Indonesia setahu saya ini yang hadir, ada perwakilan PW dan PC-PC yang hadir. Insya Allah semua yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sungguh satu kebahagiaan buat saya bisa bersama panjenengan semua dalam acara bedah kitab Ithafu Ummatil Muqtafa, yang bedah kitab kali ini di Masjid Sunda Kelapa. Ini masjid yang dari namanya itu identik dengan nama Jakarta, Sunda Kelapa. Di masjid ini saya diberi kesempatan mengundang panjenengan semua untuk bedah kitab ini. Bukan kemampuan saya sesungguhnya membuat acara sedemikian luar biasa. Tapi saya ini satu sisi kadang-kadang diberi keberuntungan, tapi kadang-kadang juga saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Begitu katanya. Kalau ini disebut anugerah, seingat saya beberapa kali mengadakan bedah kitab semacam ini. Setiap mau muktamar itu ada saja sponsor yang mau, atau muhsinin lah, bahasa santrinya jangan sponsor. Muhsinin yang selalu membuatkan saya acara semacam ini. Nah itu saya tidak tahu itu. Di Lampung itu dulu ada almarhumlah almarhum Kiai Haji Imam Aziz, itu kakak kelas saya. Di pondok dulu, di Kiai Sal Mahfud, itu ketua OC Muktamar Lampung. Beliau yang mencetakkan kitab Tuhfatul Qasi Waddani dan membuatkan acara itu. Begitu juga acara di Hotel Sultan sesudah muktamar. Kali ini beberapa sahabat, muhsinin juga demikian. Sesungguhnya saya ingin acara biasa saja, sederhana. Tapi karena para muhsinin ini sudah menuju EO. EO itu kan ya kita nggak tahu ini semacam ini. Rupanya kiai-kiai Masya Allah biasanya makan ngambil sendiri. Sekarang ini di apa? Dilayani, Masya Allah. Saya juga tidak mengira akan ada perform seperti tadi. Saya bilang sudahlah ini kiai-kiai hadroh aja hadroh. Ternyata ini lebih dari hadroh. Lah untungnya Kiai Mujib Qolyubi itu sudah kebal ya gitu. Kiai Mujib Qolyubi sudah kebal. Masya Allah. Ya, itu satu sisi. Nah, para kiai, pada sisi lain sebagai seorang pengurus NU dan juga guru ngaji, saya harus diuji dengan menulis kitab ini dengan satu ujian bahwa apa-apa yang saya tulis itu nanti bisa sesuai apa tidak dengan kaedah-kaedah apapun, kaedah agama termasuk dari sisi wakil yang saya tulis. Kata seorang ulama, ini juga saya tulis dalam muqaddimah kitab saya yang lain, fa inna man sannafa wa allafa faqad wada'a ra'sahu ala tabqin wa 'aradahu linnas. Orang kalau sudah berani menulis kitab, orang kalau sudah berani mengarang kitab, dia seperti orang yang meletakkan kepalanya di atas meja
lalu menjadi santapan orang-orang. Jadi saya harus siap dikritik. Misalnya nanti Gus Ghafur mengkritik saya harus siap. Misalnya nanti Kiai Mujib Qalyubi mengkritik saya harus siap. Kiai Said Agil Sirat mengkritik saya harus siap. Seperti seorang calon doktor yang disertasinya diuji di depan para penguji. Begitulah para penulis. Ini mirip dengan orang yang jadi pengurus NU, apalagi mau nyalon jadi ketua PCNU. Ya, ketua PWNU atau ketua umum PBNU. Dia harus siap diuji oleh PC-PC, PW-PW yang kemudian bertanya apa yang akan Anda lakukan. Masya Allah, sebenarnya saya tidak pernah mengerti takdir membawa saya menjadi wakil ketua umum PBNU. Tidak pernah terbayang pun tidak pernah. Pertama kali di PBNU tahun 2010 saya diajak oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat dan guru saya menjadi ketua LBM PBNU. Ketua Lembaga Bahsul Masail PBNU. Dan sampai sekarang kemudian pernah jadi Khatib Suriah dan jadi wakil ketua umum, tidak pernah berpikir sama sekali. Semua mengalir. Dari situ para saudara-saudara, para kiai, para hadirin, saya memahami ternyata saya oleh guru saya Kiai Sahal Mahfud, oleh Kiai Said Agil Sirat ketika ditarik ke PBNU sedang diajari, sedang dilatih menjadi seorang yang pada satu sisi faqihun bi umuri dinihi wa khabirun bi masalihi khalqihi. Agar kemudian saya di PBNU menjadi orang yang satu sisi saya mengerti urusan agama. Saya belajar ngaji itu ya di PBNU selain di pondok saya. Wong saya nggak pernah kuliah. Ya di PBNU, murni, asli. Nah, makanya kemudian saya di sana belajar. Dari mulai zaman Kiai Sahal, Kiai Malik Madani, terus Kiai Afif. Saya belajar bagaimana gaya menulisnya, gaya bicaranya. Saya belajar dari Gus Ghafur, bagaimana detil beliau ketika berpendapat menulis. Nah, dari situlah saya merasa ini satu anugerah dari para masyayikh bisa di PBNU. Makanya para kiai, para hadirin, nah kita harus bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan khidmah di Nahdlatul Ulama, karena disinilah kita bisa berkumpul dengan al-kaukabah minal ulama'il ajilla, ulama-ulama besar yang orang banyak tidak tahu. Kiai Kafabi ini pernah, dan bukan pernah, beberapa kali setiap ketemu dengan saya Kiai Kafabi selalu bilang, Kang Zulfa, dulu saya lihat jenengan waktu jadi Khatib Suriah itu kok banyak diem gitu. Begitu kan Kiai Mujib ya? Gak kelihatan banyak bicara, banyak diem gitu. Kok tiba-tiba kok banyak kitab karangannya? Loh, saya pada saat jadi ketua LBM, Khatib Suriah itu ya belajar. Nah, belajar itu banyak diem gitu. Nah, sekarang bareng jadi wakil ketua umum PBNU, sekarang setelah jadi wakil ketua umum PBNU, kok kelihatan alimnya? Saya bergurau saja. Ya bagaimana saya di Tanfidiyah tidak kelihatan alim, saingan saya Pak Sulaiman Tanjung, saingan saya yang lain-lain kan begitu kan? Ada siapalah gitu. Kalau saya di Suriah ya saya kalah sama Gus Ghafur. Saya kalah sama Gus Sawis dan saya kalah dengan Suriah kita yang pastinya lebih alim. Para hadirin, saya tidak ingin berbicara panjang karena waktu sudah hampir jam 9 dan tadi video profile saya itu setengah sambutan itu. Jadi saya sebenarnya sudah menulis, saya ingin berbicara. Tapi kurang lebih sekali lagi sebagai wakil ketua umum PBNU saya diuji. Satu sisi sebagai Tanfidiyah saya harus paham betul bagaimana hari ini melihat kondisi NU yang kita harus dorong sama-sama para hadirin. Pertama, NU harus semakin maju organisasinya.
2, NU harus semakin mandiri ekonominya. 3, NU harus semakin dirasakan khidmahnya oleh umat. Khidmah keagamaan, khidmah sosial, kesehatan, ekonomi. Ya, yang sering kita baca dalam doa itulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi dan selanjutnya. Dan keempat, NU kadernya ini harus terdistribusi dan kemudian terlihat kader NU maju. Kita harus bangga dan harus ada ukuran jelas. Oh, kader NU itu ada yang jadi ulama-ulama yang membangun pesantren, kader-kader NU ada yang membangun madrasah, kader-kader NU ada yang jadi menteri, itu termasuk kader NU. Kader-kader NU ada yang jadi birokrat, kader-kader NU ada yang jadi pengusaha. Kita harus bangga. Tidak semua harus jadi pengurus NU semua. Kita sudah punya sistem kaderisasi. Ini kalau sudah punya sertifikasi PDPK PNU, sertifikat PMK NU, nggak harus semuanya jadi pengurus NU. Yang sudah di partai, biarkan di partai. Yang sudah jadi menteri, ya biarkan di menteri. Tidak perlu maksa, kemudian harus mimpin organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, dan terakhir kita harus sama-sama bersepakat. NU ini pengaruhnya harus semakin besar oleh dalam pemerintah dan masyarakat. Ukurannya apa? Ya, rekomendasi pandangan-pandangan NU diadopsi dan diterima oleh pemerintah, dan setiap apa yang disampaikan ulama NU bisa menjadi kompas moral untuk bangsa, negara, dan seluruh warga Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.